Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Anak-anak ibu yang soli dan soliha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala macam virus-virus. Dan tentunya dilancarkan belajarnya ya. Amin. Baiklah, pertemuan kali ini Bu Yuyun akan menjelaskan materi tentang IPA, yaitu tentang bunyi. Namun seperti biasa, sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu dari rumah masing-masing ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Masya Allah ya. Sekarang kita mulai ya belajarnya. Tolong disimak baik-baik teman-teman, anak-anak yang soli dan soliha. Jangan di skip videonya. Jadi harus ditonton dari awal sampai akhir. Baiklah, kita belajar tentang apa? Bunyi. Siapa yang tahu apa itu bunyi? Dan siapa yang pernah mendengar bunyi? Apa ya bunyi itu? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi, suara-suara yang ada di sekeliling kalian itu dinamakan bunyi. Nah, bunyi itu dihasilkan dari sesuatu yang bergetar. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali yang ada di sekeliling kalian. Misalkan pita suara atau ketika kalian sedang berbicara. Nah, itu kalian dapat memegang leher kalian masing-masing ketika kalian sedang berbicara. Nah, pasti lehernya akan bergetar. Nah, itu namanya pita suaranya ya yang bergetar ya. Maka dari itu dapat menghasilkan bunyi atau suara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya yang tadi Ibu sudah jelaskan, pita suara, kemudian petir atau gluduk ya, gitar yang dipetik. Nah, suara gitar yang dipetik. Kemudian ada gendang yang dipukul. Nah, kemarin kita sudah melewati Hari Raya Idul Adha ya. Nah, ada gema takbir berkumandang. Itu namanya bunyi ya. Itu bunyi
Yang dipukul itu namanya apa? Nah, itu dapat menghasilkan bunyi karena sesuatu yang dipukul dan bergetar akhirnya menghasilkan bunyi. Atau suara beduk itu juga bisa dikatakan dengan sumber bunyi. Seruling yang ditiup itu juga sumber bunyi. Ada lagi ya, banyak sekali di sekeliling kita contoh-contoh sumber bunyi. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat bunyi ya. Apa sih sifat-sifat bunyi itu? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah, pertama, sifat-sifat bunyi yang pertama adalah bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Jadi, bunyi itu bisa terdengar di telinga kita itu karena bunyi itu merambat melalui 3 benda, padat, cair, dan gas atau zat padat, zat cair, dan gas ya. Tapi bunyi itu tidak bisa terdengar atau bunyi itu tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Apa sih ruang hampa itu? Ruang hampa itu adalah ruang kosong yang tidak ada udaranya. Biasanya terdapat di luar angkasa. Yang tidak ada udaranya namanya ruang hampa. Jadi tidak dapat merambatkan bunyi. Seperti itu ya. Nah, ini contoh nih. Perambatan bunyi menggunakan zat padat ya. Contohnya misalkan kita membuat alat teleponan menggunakan kaleng. Nah, karena kaleng itu benda padat sehingga dihubungkan dengan tali, kita tes suaranya. Apakah benar sih kita bisa mendengar suara melalui benda padat? Nah, ini contohnya. Contohnya boleh pakai kaleng, boleh pakai gelas plastik juga. Yang satu mengeluarkan suaranya, kemudian yang satunya kaleng atau gelas plastiknya diletakkan di telinga. Kemudian yang satu membisikkan suara apapun itu, maka yang anak yang memakai kaos biru itu bisa mendengarnya. Kalian mau mempraktekkannya di rumah? Nah, nanti kita ya boleh kita mempraktekkan di rumah masing-masing, tapi nanti sesuai jadwalnya ya. Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah percobaan perambatan bunyi melalui zat cair. Jadi, anak yang memakai kaos hijau ini mendengarkan suara dari ketukan batu atau koral yang diketukan di ember ini. Nah, lalu anak ini menggunakan media corong yang ditempelkan di dalam air setengahnya. Kemudian hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah anak yang memakai kaos hijau ini dapat mendengarkan bunyi atau suara ketukan batu. Nah, yang ketiga adalah gambar lonceng atau contoh perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Jadi, zaman dahulu itu lonceng ini digunakan untuk media atau alat untuk komunikasi di sekolah, yang artinya
Misalkan tanda masuk sekolah, jam istirahat itu pakai lonceng. Kring kring kring. Artinya sekolahnya itu murid-muridnya pada istirahat. Kalau sekarang itu sudah canggih sekali. Tidak menggunakan lonceng, tapi menggunakan bel. Nah, kenapa bisa terdengar di telinga kita? Karena merambat melalui udara. Jadi, bunyi yang dihasilkan oleh perantara zat udara atau gas itu suaranya itu lebih kuat dibandingkan media-media yang lain atau medium-medium yang lain. Berarti Bu, kalau sama benda padat lebih kuat mana bunyinya yang dihasilkan? Ya, berarti perambatannya lebih kuat lewat udara. Ya, contohnya kalau benda padat itu misalkan kita di dalam rumah, kita sedang teriak. Kemudian pintunya ditutup, teman kalian atau misalkan saudara kalian atau orang tua kalian suruh mendengarkan di depan rumah. Pasti terdengarnya agak kurang keras bukan? Iya, tapi kalau misalkan sama-sama tidak ada benda yang menghalangi, berarti suaranya lebih keras karena medium atau perantaranya adalah lewat gas. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Yang kedua sifat bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi asli, bunyi akan terdengar keras jika berada di ruangan yang sempit. Contohnya ketika kalian di dalam kamar mandi, pasti suaranya akan terdengar lebih keras. Kemudian contoh dari pemantulan itu apa saja? Yaitu ada gaung atau kerdam. Dan yang satu lagi ada gema. Apa itu gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya itu contohnya ketika kalian berbicara di dalam gua, ya. Pernah nggak kalian berada di dalam gua? Ketika kalian berbicara, itu suara akan mengikuti kalian. Jadi suara kalian sendiri yang memantul itu ngikutin, tapi hampir bersamaan. Maka dari itu, teman kalian yang berada di dekat kalian pasti mendengarnya itu tidak terlalu jelas. Sehingga gaung atau kerdam itu bersifat sangat merugikan ya. Nah, perbedaannya nanti gaung dan gema. Kalau gaung itu bersifat merugikan. Kalau gema itu tidak merugikan. Kalau gema itu suaranya jelas. Kalau gaung itu suaranya tidak jelas dan merugikan. Ya. Lanjut ya, kalau gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Pernah nggak kalian berteriak, misalkan berteriak halo gitu, suara halo itu akan mengikuti kalian lagi. Jadi seperti tampak akan terdengar dua suara, halo dan halo lagi. Nah itu namanya gema. Contohnya kalian dapat menghasilkan suatu gema adalah ketika kalian berada di atas tebing ya. Atau misalkan berada di atas tempat yang lapang sekali tidak ada rumah-rumah. Contohnya misalkan di dalam lapangan sepak bola. Itu akan terdengar gema. Jadi bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Seperti suara kalian ada dua, seperti ada yang ngikutin. Itu namanya gema. Lanjut. Yang ketiga, sifat bunyi adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap atau diredam. Sehingga bunyi yang dipantulkan tidak dapat terdengar.
Peredam bunyi terbuat dari bahan-bahan lunak atau empuk seperti karpet, gabus, wol, karet, dan lain-lain. Nah, kenapa sih harus diredam? Nah, contohnya yang diredam itu seperti apa? Contohnya ketika kita sedang berbicara di dalam suatu ruangan supaya tidak terdengar di luar ruangan. Contohnya misalkan kita menonton bioskop. Nih ya. Misalkan kita nonton bioskop. Pernah nggak kalian menonton film di dalam gedung bioskop? Itu kan suaranya kenceng banget di dalam ya. Tapi di luar itu tidak terdengar karena ada peredamnya yang berupa karpet. Ya, jadi diredam. Nah, ini contoh gambar-gambar alat peredam bunyi ya, yaitu karpet, ada wol, ada spon. Spon itu busa ya nak ya. Spon itu busa. Ada kertas, ada kain, kemudian ada busa, kemudian ada karpet, kemudian ada karet, ada kain goni. Nah, kalau kalian menonton video Bu Yun dari awal sampai akhir, pasti kalian tahu dong apa saja sih benda-benda yang digunakan untuk meredam bunyi. Segera kirimkan lewat WhatsApp ya. Benda-benda apa yang menghasilkan bunyi? Benda-benda apa yang dapat meredam bunyi? Jadi ada wol, ada spon, ada kertas. Kirim jawabannya lewat WhatsApp ya ke Bu Yuyun ya. Ya, jadi nanti kirim WhatsApp ke Bu Yuyun benda-benda yang digunakan untuk meredam bunyi. Karpet, karet, goni, busa, kertas, dan lain-lain. Ya, nanti akan Bu Yun kasih nilai tambahan. Lanjut. Nah, sudah selesai materi dari Ibu ya. Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya dapat memahami penjelasan dari Ibu ya nak ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan di skip videonya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Bu Yuyun juga ya. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.